Pertama, menjelaskan interaksi manusia dan komputer. Di mana interaksi manusia dan komputer ada beberapa aspek yang harus dipelajari, yaitu yang pertama aspek manusia, aspek komputer, dan aspek lingkungan. Aspek manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai informasi diterima, informasi disimpan, dan informasi yang diproses untuk diaplikasikan. Yang kedua adalah aspek komputer, perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengelola data. Di dalam aspek komputer ada sistem sendiri, yaitu prosesor, kemudian dieksekusi dalam sistem dan kemudian disimpan oleh CPU untuk melakukan tugas eksekusi pemrograman. Yang ketiga adalah aspek lingkungan, suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi dari semua ini, interaksi manusia dan komputer merupakan suatu kedisiplinan yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputer yang interaktif yang digunakan manusia sehari-hari. Yang kedua, faktor-faktor pendewasaan HCI. Faktor-faktor pendewasaan yaitu faktor-faktor yang dapat ikut serta dalam mendewasakan dan mengembangkan dalam interaksi manusia dan komputer. Berikut faktor-faktor pendewasaan. Yang pertama, faktor RPL atau rekayasa perangkat lunak. Faktor ini merupakan disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari analisa keutuhan, menentukan spesifikasi, dan membuat program menjadi efektif. Yang kedua adalah faktor AI atau kecerdasan buatan. Kecerdasan yang ditambahkan dalam sistem yang ditunjukkan untuk membuat sistem berfungsi dan bekerja seperti manusia. Yang ketiga, prinsip utama dalam menggunakan HCI. Prinsip utama yang pertama adalah user compatibility, adalah prinsip antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu yang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Yang kedua, product compatibility adalah yaitu seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Yang ketiga, task compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga adalah workflow compatibility, adalah sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat untuk urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima adalah konsistensi, adalah sebuah sistem yang harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah simplicity atau kesederhanaan. Di sana lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak tertulis berbelit. Audio Jungle.